Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Teman-teman, pastikan menonton video sampai tuntas supaya hikmahnya tersampaikan dengan baik dan benar. Bagi teman-teman yang baru bergabung, silakan dapat menekan tombol subscribe dan loncengnya ya, agar menerima pemberitahuan video-video terbaru dari kami. Kisah pemilik kebun yang sombong. Kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 32 sampai dengan ayat 44. Kisah ini menceritakan tentang pemilik kebun yang dibutakan oleh kenikmatan dunia sampai mengingkari terjadinya hari kiamat. Allah memberikan pelajaran bagi kita melalui kisah ini tentang akibat seseorang yang sombong dengan menimpakan musibah berupa angin topan yang dahsyat sehingga menghancurkan perkebunannya. Pada suatu masa, ada dua orang laki-laki yang bersahabat sejak kecil. Walaupun bersahabat, keduanya memiliki kehidupan yang berbeda. Salah satu dari mereka adalah pemilik perkebunan atau si kaya, dan satunya lagi hanya laki-laki biasa atau si miskin. Sayangnya, si kaya ini memiliki sifat yang sombong dan hanya fokus memperhatikan perkebunannya. Kesombongan si kaya disebabkan karena ia memiliki dua kebun anggur yang sangat luas. Masing-masing kebun anggurnya dikelilingi pohon kurma yang lebat. Di tengah-tengah kebun mengalir sungai yang airnya sangat jernih. Penampakan kebun itu membuat mata seakan tidak ingin lepas memandangnya. Semakin bertambahnya hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan harta si kaya lebih banyak lagi. Harta yang sudah dikumpulkan dari penjualan hasil perkebunannya, si kaya simpan dan tidak ada sedikit pun niat untuk menyedekahkan harta kepada orang yang membutuhkan. Seiring dengan bertambahnya harta, bertambah pula kesombongannya. Suatu ketika, si miskin datang berkunjung ke kebun untuk menasihati si kaya dengan bahasa yang halus. Nasihat yang disampaikan si miskin kepada si kaya yaitu ketika memasuki kebun hendaknya mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya selain kehendak Allah. Segeralah bertaubat sebelum datang rasa penyesalan. Tetapi si kaya justru membalas dengan kata-kata yang menyakiti si miskin dengan mengatakan bahwa si miskin iri dengan yang telah diperoleh si kaya. Si kaya bertambah ingkar kepada Allah sehingga tidak meyakini dengan adanya hari kiamat. Si kaya beranggapan bahwa hasil panen perkebunan miliknya adalah semata-mata hasil kerja kerasnya selama ini. Setelah kepulangan si miskin, si kaya tidak berhenti untuk memamerkan hasil perkebunannya itu pada orang-orang di sekitarnya, sehingga bertambah sangat sombong dan angkuh dari sebelumnya. Malam itu, hujan turun dengan sangat deras. Suara petir menggelegar di langit. Anehnya, ketika tidur, si kaya sama sekali tidak terbangun dengan suara menggelegar itu. Si kaya malah asyik tertidur seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 40. Dan dia Allah mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin. Keesokan harinya, si kaya bangun dari tidurnya dengan melihat puing-puing rumah yang hancur dan hartanya lenyap tak bersisa. Kemudian si kaya teringat akan kebunnya dan bergegas pergi ke kebun. Sampai di kebun, si kaya tidak mendapatkan apa-apa selain kebun yang hancur hampir rata dengan tanah.
si kaya menyesali kesombongannya selama ini. Si kaya baru menyadari dan menyesal karena dari dulu si kaya mengingkari nikmat yang diberikan Allah dan tidak mau mendengarkan nasihat si miskin sahabatnya. Akhirnya penyesalan si kaya tidak berguna. Semuanya sudah terlambat seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 43. Dan tidak ada lagi baginya suatu golongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak dapat membela dirinya. Demikian akhir dari kisah pemilik kebun yang sombong. Ada 3 hikmah dari kisah ini. Di antaranya, pertama, jangan lupa untuk mengucap Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada usaha, kekuatan, dan upaya selain dengan kehendak Allah agar senantiasa bersyukur. Kedua, hendaknya kita tidak boleh sombong atas nikmat yang diperoleh. Akibat dari sikap sombong ini dapat membuat kita lupa akan keimanan kepada Allah, seperti tidak mempercayai datangnya hari kiamat. Terakhir, yang ketiga, jangan berpura-pura tidak mendengar, bahkan sampai marah saat diberi nasihat yang baik. Bisa jadi nasihat itu merupakan teguran dari Allah melalui orang lain. Kehidupan di dunia ini hanya sementara, jadi jangan sampai kita dibutakan oleh kemewahan dunia, padahal kehidupan akhirat yang kekal sudah menunggu kita. Wallahu a'lam bishawab. Buka mataku, buka hatiku, Allah terangilah hidupku dengan sinarmu. Aku meraba tak berdaya, tanpa rahmatmu aku hilang. Terima kasih sudah melihat video kami sampai tuntas. Bagi teman-teman yang suka dan merasa video ini bermanfaat, silakan untuk klik like ataupun share dan memberikan komentar dengan cara yang sopan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.